Oke, halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Richard Setia Hemanto dengan NIM 25111111310015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi wanita. Ini akan saya jelaskan secara garis besar dan singkat saja. Jadi nggak perlu penjelasan dalam, yang penting kita paham. Oke? Baik. Di slide pertama kita bisa melihat di sini ada mammary glands. Ini pada bagian payudara atau dada wanita. Terdapat di bagian dalamnya. Mammary glands ini fungsinya sebagai kelenjar dada yang terdiri dari jaringan-jaringan lemak dan juga berfungsi untuk melembabkan area papila mamae atau puting susu. Kemudian juga ada internal reproductive organs, itu bagian reproduksi wanita yang di bagian dalamnya, itu terdiri dari vagina, uteri dan juga ovarium. Oke, lanjut kita ke bagian vulva. Bagian vulva ini terdapat banyak tunjukan. Saya akan jelaskan secara singkat dan juga garis besar juga. Yang penting kita tuh bisa memahaminya. Oke, siap. Terdapat prepus bacaannya. Prepus ini fungsinya untuk melindungi area klitoris supaya tuh nggak terkena gesekan yang berlebih. Karena kalau terkena gesekan berlebih itu dia bisa jadi lecet atau nggak jadi gampang terangsang lah, kan kita nggak mau ya. Ya oke, lanjut kita ada bagian klitoris. Klitoris tadi tuh kenapa nih bisa dilindungin? Karena klitoris itu area yang sensitif terhadap rangsangan, terhadap sentuhan. Itu bagian erektilnya wanita. Jadi dia sangat sensitif terhadap sentuhan-sentuhan karena bisa dapat memancing rangsangan. Kemudian kita bisa melihat di sini ada labia mayora. Labia mayora ini apa? Labia mayora itu adalah bagian terluar dari vulva, dan itu juga bagian bibir terbesarnya. Saya nyebutnya pipi sih, cuma kata klinisnya itu adalah bibir bagian luar yang besar, dan juga terdapat rambut-rambut yang tumbuh. Apa ya bahasanya rambut? Oh ya, mons pubis. Terima kasih ya, saya punya partner di sini yang membantu saya menjelaskan. Kemudian juga terdapat, kalau ada yang mayora berarti ada yang minora. Kalau bagian labia mayora itu adalah bagian luarnya, labia minora adalah bagian yang di dalamnya, yang bagian agak ke dalam dan juga lebih sempit, lebih sedikit lah tempat areanya, nggak sebesar labia mayora. Labia minora ini nggak ditumbuhi oleh mons pubis juga. Dan maaf guys ya. Terus kita juga bisa melihat ada di sini tuh vestibul namanya. Vestibul tuh area yang ada di antara labia minora. Terus juga terdapat nih external opening of the vagina, asik. Jadi itu tuh fungsinya tuh buat jalur cewek-cewek menstruasi, juga jalurnya untuk melakukan reproduksi. Selain itu juga jalur sebagai tempat persalinan alias keluarnya janin. Terus terdapat nih ada namanya perineum. Perineum itu adalah jaringan yang berada di antara lubang vagina dan juga anus. Jadi ada jaringan sedikit itu namanya perineum. Next kita lanjut ke ini namanya uteri ya. Kalau kita sebutnya uteri alias rahim. Di sini terdapat right fallopian tube. Right fallopian tube ini fungsinya apa? Tempat untuk bertemunya sel sperma dan juga sel telur. Jadi tempat fertilisasi. Jadi kayak mereka fertilisasi di situ. Right fallopian tube itu tempat fertilisasi alias tempat bertemunya sel telur dan juga sel sperma. Jadi mereka bertemu di situ. Kemudian ada fundus of uterus, itu bagian paling atas dari rahim. Kemudian ada body of uterus alias corpus uterus, itu bagian tengahnya rahim, bagian terbesar juga dari rahim. Kemudian juga endometrium of uterus, itu terdiri dari otot-otot, jaringan otot-otot dan juga tempat menempelnya jaringan janin nanti untuk bertumbuh. Oh, fun fact-nya juga loh guys, bahwa uteri ini bisa membesar 10 sampai 15 cm 10 sampai 15 kali lipat dari ukuran yang pertama saat dia tuh dimasuki oleh janin. Kemudian ada cervix of uteri. Cervix of uteri ini adalah leher yang menghubungkan antara rahim dan juga vagina. Terus saya tadi lupa jelaskan, ini ada right ovary. Right ovary itu sama aja sih, right atau left ovary itu sama-sama fungsinya untuk menciptakan sel telur. Jadi waktu sel telur itu udah muncul, entah di left atau di right, dia nanti masuk ke bagian ininya tadi, fallopian tube alias tuba fallopian tadi. Jadi nyambung di situ, ntar kalau ada sperma yang masuk dia bisa ketemu di situ. Nah, kalau vagina sendiri itu yang menghubungkan antara area internalnya dari sel reproduksi wanita dan juga area eksternalnya. Jadi kayak itu penghubungnya di vagina. Oke, next ya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen saja. Nah, ini bagian di sini menyinggung sedikit ke daerah-daerah untuk ekskresinya wanita juga ya.
Entah dari contohnya itu ada di ureters. Ureters ini jalur untuk cewek pipis. Begitu deh ya. Terus kalau right of fire itu sama aja, tadi saya udah jelaskan itu tempatnya terjadi tempat terbentuknya sel telur. Kemudian ada red fallopian tube sama aja, itu tempat bertemu ya tadi. Nah di sini tuh ada rektum. Rektum itu adalah tempat sebelum feses itu didefekasi. Jadi setelah terbentuk dari usus, dia itu terhubung sampai ke rektum nanti. Sampai di rektum dia sebelum didefekasikan dia tersimpan di situ dulu. Kemudian ada bladder. Bladder ini kalau di sini yang kita pelajari itu ada urine bladder. Urinary bladder itu tempat penyimpannya air pipis atau air kantung kemih. Jadi sebelum kita tuh mengeluarkan ekskresi lewat saluran ureter tadi, dia disimpan dulu di urine bladder. Next, kalau vagina tadi kan sudah dijelaskan ya. Dan juga pada tahu kan vagina itu apa. Ini sama saja, ini bagian kirinya. Vagina juga kita udah pelajari. Nah, di sini ada external genitalis. Apa itu ya? Asisten saya. Nah, jadi secara singkatnya saja, external genitalis itu bagian luarnya dari sistem reproduksi wanita. Itu yang area-area tadi yang kayak menyangkut ada di perineumnya tadi, terus ada eksternal reproduktif tadi, terus juga intinya itu eksternal genitalia ini tempat jadinya penetrasi saat melakukan hubungan seksual. Jadi dia dipenetrasi ke situ. Oke, next. Di sini ada uterus, retrovari, dan ini sama saja ya. Tadi saya sudah belajar kan, kita sudah belajar bersama. Saya jelaskan ulang lagi aja deh. Levovari tempat terbentuknya sel telur. Terus juga uterus tempat berkembangnya janin nanti, alias itu namanya rahim. Terus juga ada vagina. Vagina ini tempat jalur masuknya lah, jalur masuk sebelum ke ovari, sebelum ke uteri tadi, uterus. Nah di gambaran kali itu kita belajar tentang folikel. Folikel apa aja nih, saya jelaskan secara garis besar aja dari gambar ini ya. Itu tempat perkembangannya folikel di ovarium. Yang pertama itu dari primary folikel, dia berubah menjadi secondary folikel, terus kembali masuk ke mature folikel, kemudian terjadi ovulasi, fimbriae yang mengangkat oosit, dan juga masuk ke tuba falopi, kemudian menuju ke uterus. Nah ini pada gambar yang terakhir nih ya, saya tahu kalian nunggu-nunggu gambar ini. Ini adalah bagian dada wanita lagi. Kita belajar lebih jelasnya lagi. Tadi kita baru belajar mengenai tentang glans mammary. Ini kita belajar lebih detailnya lagi. Dari right breast itu terdapat mammary gland tadi yang fungsinya untuk melembabkan areola, untuk melembabkan areola supaya waktu ibu hamil menyusui itu jadi dia tuh nggak lecet gitu loh. Kemudian ada right nipple, alias kalau kita bahasa teknologi itu papilla mamae yang bagian dexter. Fungsinya tuh untuk jalur keluarnya air susu nanti, alias ASI untuk ibu menyusui nanti. Kemudian ada areola. Areola ini apa? Areola tuh area yang lebih gelap dibanding kulit luarnya payudara yang berada di sekitarnya papilla mamae. Jadi kayak dia area yang ini nih, area luarnya ini nih, kan puting tengah. Terus bagian sininya itu yang gelap itu tuh namanya areola. Areola tuh sebagai area yang erektil juga buat wanita karena itu bisa merangsang juga. Gland lobulus itu ada di kanan dan juga di kiri. Itu fungsinya untuk memicu keluarnya air susu nanti. Kemudian juga left lactiferous ducts itu tuh jalur keluarnya susu nanti. Oke guys, sekian saja penjelasan dari saya. Maaf saya menjelaskan dengan bahasa yang sehari-hari. Kita tuh gampang lebih mengingat gitu loh. Kayak kita tuh gampang jadi memahami. Nggak perlu menggunakan bahasa yang berat untuk memahami pelajaran biologi seperti ini ya. Ingat, biologi itu mudah, gampang, dan sangat menyenangkan untuk dihafalkan karena itu adalah bagian dari tubuh kita. Mengenali dan mempelajari tubuh kita tuh sungguh menyenangkan bagi kita karena kita bisa mengetahui apa saja penyakit-penyakit klinis yang bisa kita terima, terus kita mengetahui keajaiban Tuhan yang Tuhan ciptakan melalui tubuh kita juga. Dengan itu kita bisa lebih peduli dan lebih menjaga tubuh kita. Oke, sekian saya Cep Hermanto dengan NIM 25111111310015. Izin pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.